Prabowo yang sebenarnya dibongkar Jenderal Dudung. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2, beliau Danjon 328, tugas operasi di Timur Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa, satuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke letkolnya. Saya kagum lah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel, dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda, dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta di Kopassus, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMATN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau Menhan. Akademi militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Yeah. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki akademi militer yang hebat. Dan bukan hanya akademi militer, saya lihat AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau, alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan dari Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Iya. Jadi keinginan ya? Kita sebenarnya. Jadi beliau tuh hanya melanjutkan saja, memesankan, dan terus harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan. Termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki. Babinsa, motor-motornya, termasuk Kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi. Karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan, kalau dadanya dibelah itu merah putihnya tuh masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya tuh masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani, jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke.